Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairiyah Hasmi Alfaini, NIM E 2019-2074, akan menganalisis 3 video ekonomi makro tentang inflasi, kemudian uang, dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah inflasi. Untuk definisinya, inflasi adalah naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Untuk macam-macam inflasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah inflasi berdasarkan sifatnya, yaitu dilihat dari laju inflasinya. Yang pertama ada inflasi merayap di bawah 10% per tahun. Yang kedua inflasi menengah, yaitu antara 10-30% per tahun. Dan yang ketiga inflasi tinggi lebih dari 100% per tahun. Dan kemudian kelompok yang kedua adalah inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi, yaitu ada 2. Yang pertama demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi permintaan ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang atau jasa terlalu kuat. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi penawaran ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Ada 3 penyebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan, yaitu permintaan masyarakat akan barang yang berlebihan. Yang kedua adalah inflasi penawaran, yaitu turunnya penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang ketiga adalah inflasi campuran, inflasi yang mengandung unsur keduanya, yakni unsur permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi Islam, inflasi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah natural inflation atau yang disebabkan oleh sebab-sebab alami. Yang kedua adalah human error inflation yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Natural inflation atau inflasi alami itu yakni turunnya penawaran agregatif dan naiknya permintaan agregatif. Kemudian untuk human error inflation atau inflasi kesalahan manusia itu yang pertama korupsi dan administrasi buruk. Yang kedua pajak berlebihan atau pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. Dampak inflasi ini dalam perspektif ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, yakni terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua adalah melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang yang non-primer dan termasuk barang mewah, atau bisa disebut naiknya marginal propensity to consume. Yang keempat adalah mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif dan mengorbankan investasi yang produktif. Kemudian kita beralih pada video yang kedua, yang tentang uang dan fungsinya. Untuk definisinya adalah uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang dibedakan menjadi 3. Yang pertama menurut bahan pembuatannya, yakni uang logam dan uang kertas. Kemudian yang kedua menurut lembaga yang mengeluarkan, yakni uang kartal dan uang giral. Kemudian yang ketiga adalah menurut nilai jenis uangnya, uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang itu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Dan fungsi turunan uang adalah sebagai alat transaksi yang sah, sebagai pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, kemudian sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam
menurut perspektif ekonomi Islam tidak jauh beda, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran hutang, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Beralih kepada video yang ketiga, yakni kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Untuk definisinya, seperangkat kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter ini adalah kebijakan pemerintah dalam mencetak uang, mengedarkan uang, dan mengatur pengeluaran uang. Untuk jenis-jenisnya ada dua jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif, yaitu kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat, yakni meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua adalah kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini adalah kebijakan untuk mengatasi inflasi pada negara tersebut, yakni dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam ekonomi Islam ada dua mazhab yang dianut. Pada zaman dulu, mazhab Iqtisaduna adalah mazhab yang dianut karena isinya dalam ekonomi Islam tidak ada kebijakan moneter. Mazhab ini digunakan pada zaman dulu karena pada zaman dulu itu tidak ada sistem perbankan, bahkan penggunaan uang sangat minim. Dan sekarang yang digunakan adalah mazhab mainstream, yaitu mazhab mainstream ini menyatakan bahwa kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Cukup sekian analisa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.